Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Giri Haji. Ini adalah film series yang rilis di tahun 2019 dan baru keluar season 1 yang berjumlah ada 8 episode. Sedikit gambaran, Giri Haji ini bercerita mengenai Mori bersaudara yang bertolak belakang. Kenzo Mori adalah seorang detektif terhormat di Tokyo, sedangkan adiknya yaitu Yuto Mori adalah seorang anggota Yakuza dari keluarga Fukuhara. Nah, seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di sebuah lokasi di London, diperlihatkan seorang anggota Yakuza bernama Saburo yang baru saja pulang ke apartemennya. Tak lama kemudian, dia ditemukan telah tewas bersimbah darah dengan sebuah katana yang masih menghujam di balik punggungnya. Shin kemudian berpindah ke sebuah restoran yang berada di Tokyo. Seorang petinggi Yakuza bernama Goro Eda sedang melihat foto anggotanya yang tewas di London. Tak lama kemudian, ini yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi di London, seluruh anggota Yakuza yang berada di restoran ini pun bernasib sama. Dan inilah aktor utama dalam film ini, dia bernama Kenzo Mori, seorang detektif polisi Jepang. Istrinya bernama Rei dan kedua orang tuanya. Kenzo mempunyai seorang putri bernama Taki Mori. Terlihat ibu Kenzo mendoakan putra bungsunya anggota Yakuza bernama Yuto Mori yang telah meninggal karena insiden pembantaian terhadap anggota Yakuza. Kenzo kemudian datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, anak buah Kenzo yang bernama Ito memberitahunya bahwa pembantaian yang dilakukan ini ditujukan kepada pimpinan Yakuza bernama Fukuhara. Untuk menghindari serangan lanjutan, Fukuhara memilih untuk bersembunyi. Atasan Kenzo yang bernama AKP Hayashi meminta Kenzo menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Dia tidak ingin perang antara gangster Yakuza kembali terjadi. Kenzo dan Ito kemudian pergi ke rumah Fukuhara, namun tidak ada satupun orang yang membuka pintu rumahnya. Mereka berdua kemudian bergerak ke markas Yakuza saingan Fukuhara yang diduga terlibat dalam kasus pembantaian ini. Dia adalah Shin Endo, orang yang pernah sakit hati kepada Fukuhara. Apakah dia terlibat dalam pembantaian ini? Lanjut, Kenzo belum mengetahui jika pembunuhan anggota Yakuza dengan katana itu terjadi di London. Kembali ke rumahnya, Kenzo mendapat informasi jika putrinya Taki telah menikam teman laki-lakinya dengan gunting kuku, tepat di pahanya, setelah mencoba berbuat cabul kepada Taki. Sebagai orang tua yang bijaksana, Kenzo tidak menyalahkan sepenuhnya apa yang dilakukan Taki, meskipun putrinya itu kini mendapat skors dari pihak sekolah. Saat malam hari, Kenzo tidak menduga bahwa Fukuhara dan anak buahnya datang ke rumahnya. Meskipun Kenzo seorang polisi, namun sejak lama keduanya saling mengenal. Fukuhara sangat yakin orang yang mencoba membunuhnya adalah Shin Endo. Terungkap, Saburo yang terbunuh di Jepang adalah keponakan Shin Endo, pegawai eksekutif di perusahaan ekspor Jepang yang berada di London. Shin Endo menuduh Fukuhara melakukan pembunuhan terhadapnya karena katana yang digunakan itu adalah miliknya. Fukuhara tentu saja mengelak karena pedang itu telah 1 tahun lebih tidak berada di tangannya, setelah adik Kenzo yang telah meninggal itu mencurinya. Kala itu, Fukuhara menuduh Yuto telah mencuri mobil dan pedangnya setelah itu menghilang tanpa jejak. Faktanya, jenazah Yuto tidak pernah ditemukan meskipun mobil yang penuh dengan lubang peluru ditarik dari laut. Kenzo merasa tidak percaya jika adiknya itu masih hidup dan melakukan pembunuhan di London. Tak lama kemudian, Hayashi datang yang sependapat dengan Fukuhara. Tanpa buang waktu, esok harinya Kenzo terbang ke London untuk mencari keberadaan adiknya dan membawanya kembali ke Jepang. Untuk menutupi misi ini dari kepolisian London, Kenzo diikutsertakan dalam kuliah manajemen kriminologi dalam program pertukaran mahasiswa.
Kala itu, sebelum Yuto dinyatakan tewas, dia datang menemui Kenzo bahwa ada sindikat bandar judi di Edogawa yang memenangkan 20 juta yen dalam judi pacuan kuda. Yuto dan temannya Sora mencoba merampok mereka, namun terjadi insiden yang mengakibatkan temannya tertembak. Yuto kemudian membalas tembakan hingga terjadi kekacauan. Sebagai seorang kakak, Kenzo tidak ingin adiknya mendapat hukuman, mengesampingkan identitasnya sebagai penegak hukum yang seharusnya bertindak transparan. Sesampainya di TKP, Kenzo menyaksikan Sora telah tewas, namun bandar judi itu tergeletak tidak berdaya dengan luka tembak. Kembali ke masa kini, Kenzo akhirnya sampai di London, namun tidak ada satu orang pun yang menjemputnya. Dengan terpaksa, Kenzo naik taksi, kemudian tidur di atas kursi di sebuah asrama. Seorang dosen sekaligus polisi London bernama Sarah yang akan menjadi pengajarnya membangunkan Kenzo dan memberinya kamar untuk dia menginap. Pagi hari, seorang pemandu yang diutus kepolisian Jepang bernama Eiji meminta maaf karena seharusnya malam tadi dirinya yang menjemput. Kenzo meminta diantar langsung ke TKP pembunuhan Saburo. Karena tidak adanya akses untuk bisa masuk, Kenzo kembali menghubungi Ito untuk meminta bantuannya. Di sisi lain, diceritakan kehidupan pribadi Sarah yang sedang dekat dengan seseorang melalui media sosial. Kenzo yang sedang santuy di sebuah bar berkenalan dengan seorang gigolo bernama Rodney. Setelah itu, dia menemui kembali Eiji dan istrinya. Untuk melanjutkan penyelidikannya, Kenzo meminta bantuannya agar bisa masuk ke dalam klub Jepang Momo yang diperuntukkan khusus anggota. Karena bukan anggota klub tersebut, Eiji beralasan akan mencoba menghubungi temannya. Tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi pergerakan Kenzo. Dan untuk pertama kalinya, Sarah bertatap muka langsung dengan kenalan online-nya dan setelah itu mereka pun celepot. Tidak puas dengan bantuan Eiji, Kenzo memilih kembali ke bar, menemui kembali Rodney agar bisa membantunya masuk ke klub Momo. Setelah mengaku sebagai polisi, Rodney akan membantunya namun dengan imbalan menjauhkan seorang pria yang suka mengganggunya. Untuk menutupi misinya, Kenzo mengikuti kelas kuliah saat detektif Sarah sebagai pematerinya. Setelah selesai dibantu Rodney, dia masuk ke klub Momo mencari keberadaan adiknya melalui pelayan bar. Disinilah Kenzo mulai mendapatkan petunjuk. Seorang pelanggan bar ini menceritakan ada pembunuh bayaran Yakuza yang terbuang dari Jepang kemudian singgah di bar ini. Tiba-tiba, ada seorang pimpinan gangster London yang hampir mati dipukuli puluhan anggota gangster lawannya. Yakuza itu kemudian mengambil resiko untuk membantai mereka semua demi membantu pimpinan gangster tersebut. Dan faktanya, Yakuza itu adalah Yuto Mori, adik dari Kenzo. Sedikit petunjuk ini cukup bermanfaat untuk Kenzo dan rupanya klub Momo ini ternyata terbuka untuk umum, tidak seperti yang diceritakan Eiji. Fakta lainnya, ternyata Eiji sudah mendapatkan akses untuk masuk ke dalam TKP pembunuhan Saburo. Kesal karena Eiji telah menipunya, Kenzo kemudian memaksanya membuka mulut. Ternyata dia diancam orang suruhan Abbot untuk memperlambat penyelidikan yang dilakukan oleh Kenzo. Sementara itu Sarah yang baru saja kembali ke rumahnya dikejutkan dengan seekor ular yang berada di dalam kotak posnya. Masalah lain harus dihadapi oleh Kenzo. Dia mendapat kabar dari istrinya jika putrinya Taki dikeluarkan dari sekolah akibat kasus penikaman itu. Terungkap kesalahan yang dilakukan Kenzo demi melindungi adiknya. Saat berada di TKP, Kenzo menutupi kejahatan adiknya dengan membunuh bandar judi tersebut menggunakan tangan Sora, teman adiknya yang telah tewas. Sementara itu Rodney datang ke sebuah rumah yang memerlukan jasanya sebagai gigolo. Kenzo akhirnya bisa masuk ke dalam TKP pembunuhan Saburo, keponakan dari bos Yakuza Shin Endo. Yuto begitu ketakutan dan menyesal telah membunuh bos judi tersebut. Kala itu dia berjanji sudah bertobat dan tidak ingin lagi menjadi seorang gangster. Di akhir episode yang pertama ini, seorang wanita kulit hitam membidik Kenzo dengan snipernya.
Diceritakan 11 bulan sebelumnya, Donna Clark, tangan kanan dari pimpinan gangster London, mendapat informasi penyerangan yang dilakukan kepada bosnya. Dan sosok yang menyelamatkan bosnya itu adalah Yuto, adik dari Kenzo yang kebetulan sedang berada di bar tersebut. Dan inilah sosok Connor Abbott, pimpinan gangster London yang cukup ditakuti yang lolos dari pembunuhan karena bantuan Yuto. Diperlihatkan juga salah satu jari Yuto terpotong setelah dia melakukan Yubitsume, yaitu ritual pemotongan jari sebagai bentuk penebusan dosa bagi anggota Yakuza. Alice Vickers yang menjadi rekan bisnis Abbott berniat memberikan uang kepada Yuto, namun sepeser pun dia tidak mau menerimanya. Yuto akhirnya membuka identitasnya yang sebagai mantan pembunuh bayaran Yakuza yang dipekerjakan oleh keluarga kriminal Fukuhara. Sejak saat itu, Yuto diterima sebagai pengawal pribadi Abbott dan resmi bergabung dengan kelompok gangster London ini. 3 bulan setelah resminya bergabung dengan mereka, Yuto melihat keberadaan Saburo. Dia menceritakan sosok Saburo itu kepada Abbott yang kebetulan ingin menguasai bisnis ilegal di London tanpa gangguan Yakuza. Yuto sendiri masih menyimpan rasa dendam kepada bos lamanya yaitu Fukuhara. Dengan dukungan Abbott dan menggunakan katana milik Fukuhara yang dia pegang, misi adu domba antara Yakuza pun dilakukan. Kepada Donna, Yuto memperlihatkan foto keluarganya sekaligus katana yang akan digunakan untuk membunuh Saburo. Diperlihatkan seperti di scene awal, Yuto masuk ke dalam apartemen Saburo untuk menghabisinya. Akibat keponakannya terbunuh, Endo melancarkan serangan untuk membunuh Fukuhara dan anak buahnya di restoran. Mendapat informasi seorang polisi Jepang dikirim ke London, Abbott kemudian menugaskan Donna untuk membuntuti gerak-geriknya. Tapi di sini, Donna tidak menyangka jika polisi Jepang itu ternyata kakak dari Yuto. Dengan snipernya, Donna sudah membidik Kenzo, namun dia tidak tega untuk membunuhnya. Donna hanya mengancam Kenzo untuk kembali ke Jepang dalam waktu 24 jam. Yuto tidak ingin melihatnya lagi, dan dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya lagi. Kenzo kemudian pergi ke sebuah asrama setelah mendapat kabar Rodney dipukuli oleh seseorang. Tidak tega meninggalkannya seorang diri, Kenzo mengajak Rodney menginap di asramanya. Sementara itu di kantornya, Sarah mendapatkan informasi pencarian kepada orang Jepang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Saburo. Di sisi lain, Sarah mendapat kecurigaan jika kekasih lamanya yang bernama Ian yang baru saja keluar dari penjara, yang kemungkinan besar telah menerornya menggunakan ular. Di keesokan harinya, Kenzo kembali ke TKP pembunuhan Saburo untuk membuka brankas miliknya. Dengan bantuan Ito yang sudah menangkap seorang ahli peretas brankas sekaligus penjahat cabul, langkah pertama yang harus dilakukan Kenzo adalah menjilati brankas tersebut. Dengan alasan kandungan kimia dalam air liur manusia itu dapat memecah enzim dalam minyak pengunci. Ternyata itu hanyalah aksi jahil yang dilakukan oleh si peretas. Dengan memasukkan 6 digit angka saja, Kenzo dengan mudah membukanya. Di dalam brankas itu, Kenzo menemukan sebuah flash disk. Data dalam flash disk tersebut kemudian disalin. Dan isinya ternyata beberapa foto yang membuktikan hubungan gelap antara istri AKP Hayashi dengan Fukuhara. Hayashi langsung tercengang, tidak menyangka kalau istrinya berani menjalin hubungan dengan Fukuhara. Kenzo kemudian kembali ke asramanya. Dia tidak menduga Sarah mengikutinya. Dia pun menunjukkan dokumen tersangka pembunuhan yang bernama Chikatani. Padahal itu adalah adiknya Yuto Mori. Yang membuat Sarah terkejut, Kenzo menyimpan seorang gigolo di kamarnya yang membuat pikiran Sarah melayang dan menganggap Kenzo adalah seorang gay. Sementara itu di Tokyo, perang antara kedua kelompok Yakuza masih terjadi. Satu persatu anggota mereka menjadi sasaran pembunuhan. Hayashi menemui Fukuhara dan menunjukkan foto yang menjadi bukti kedekatan istrinya dengan ketua Yakuza ini. Seakan tidak punya taring sebagai seorang polisi, Hayashi hanya bisa menunduk tidak percaya dengan perbuatan mereka. Fukuhara kembali meradang karena dia yakin bocornya informasi ini akibat perbuatan Kenzo. Anak buahnya diutus untuk memberikan ancaman kepada Taki. Sementara itu, Kenzo kembali dibuntuti Donna karena dianggap membangkang tidak mau kembali ke Jepang.
Kenzo menemui Vickers, mantan rekan bisnis Abbott yang sekarang posisinya diambil alih oleh Yuto. Dia merasa bisnisnya telah hancur, padahal dia harus mengembalikan uang milik ayahnya yang bernilai sangat besar. Dan kini, dia terjebak di antara perang para gangster dikelilingi mafia Albania. Kenzo ternyata menggunakan Rodney untuk balik membuntuti Donna yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Kemudian, Kenzo mendatangi sebuah rumah berbekal dari alamat yang dia dapatkan dari Sarah. Rumah tersebut ternyata pernah digunakan oleh Yuto. Sarah menemui Rodney agar dia tahu siapa yang telah memukulinya. Rodney mengaku dipukuli oleh mantan kekasihnya yang bernama Michael. Di sisi lain, Sarah mulai mengetahui jika Kenzo sedang mencari keberadaan adiknya di negara ini yang terlibat kejahatan. Merasa mengalami hal serupa, Sarah mendatangi rumah Michael untuk memperingatkannya dengan keras agar jangan pernah mengganggu lagi Rodney. Di Tokyo, kepolisian Jepang mengerahkan pasukan untuk menangkap seluruh anggota Fukuhara. Hayashi sudah muak dan tidak gentar lagi dengan bos Yakuza ini. Sarah akhirnya mengetahui jika Yuto adalah tersangka pembunuhan sekaligus adik dari Kenzo. Abbott merasa tidak puas karena Donna tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik saat ditugaskan membunuh Kenzo. Di akhir cerita, Kenzo mendapat kabar buruknya jika putrinya telah kabur dari rumah. Kenzo segera menghubungi rekannya untuk menyebarkan berita hilangnya Taki. Tanpa dia duga, Donna sudah berada di asramanya. Tak cukup sampai di situ, Yuto pun ikut berada di sana. Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.